Halo, eh Aquarius. Wah, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Aquarius. Oke, ini general reading energi banyak orang ya yang punya birth chart Aquarius. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Jadi ambil yang bermanfaat dan menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Dan ini bisa berlaku kapan aja, timeless. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. Oke, kita lihat ya. Aquarius, kita cek energi kamu Aquarius dan orang yang kamu fokuskan. Energi kamu sama dia gitu. Oke, ini ada kartu Fourth Chakra. Oke, ini ada Sixth Chakra. Wah, Second Chakra, Anxiety, Happy Family, Third Chakra. Banyak banget cakranya ya. Jadi ini bisa kamu atau vice versa, bisa kebalik ya. Kalau aku lihat ini tuh beberapa kalian lagi ada di situasi yang baper ya. Bisa baper sama seseorang, kayak bawa perasaan gitu ke seseorang. Dan ini orang yang terkoneksi dengan kamu, yang sering banget kamu pikirkan gitu. Jadi kalau inget-inget dia tuh kayak gelisah aja, bawaannya kayak jadi lemes ya. Ya entah apa yang terjadi di antara kalian. Ini bisa seseorang yang terkoneksi dengan kamu, bisa teman kamu, rekan kamu, keluarga kamu, saudara kamu, atau siapapun. Kalau kamu udah inget dia, kamu kayak jadi kayak bad mood, males gitu, kayak gelisah, gegana, gelisah, galau, merana. Beberapa seperti itu. Jadi sebenarnya kamu mungkin butuh liburan ya. beberapa kalian ngerasa gue pengen liburan nih, pengen seneng-seneng, suntuk mikirin hidup, mikirin kerjaan juga, mikirin keuangan, bisnis, studi atau apa. Ya kadang kita terlalu ambisi juga, ngejar semuanya kan capek ya. Atau kita mikirin percintaan terus juga kan capek. Jadi mungkin kamu kadang merasa butuh refreshing, butuh liburan, hiburan atau apa. Ya kalau sekarang kan mungkin susah lah liburan. Mungkin kamu lebih kayak cari hiburan aja. Hiburan di rumah atau ngapain, ya lakuin hal-hal yang kamu suka gitu. Ini beberapa kalian mungkin jadi kayak sering sakit kepala, atau beberapa ini kayak ya kayak lemes aja bawaannya gitu, kurang enak badan lah, apalah gitu. Bisa karena situasi hidup kamu atau koneksi kamu sama seseorang yang belum menemukan titik terang ya gitu. Terus apa ya, mungkin ini situasi dimana ya bisa mengubah hidup kamu sebenarnya. Ini semua terjadi karena bagian dari perjalanan hidup kamu. Hidup kamu bisa menjadi lebih spiritual, lebih baik, dan lebih bijaksana. Terutama supaya lebih mendekatkan diri sama yang di atas ya. Jadi kita sebagai manusia jangan hanya mengandalkan diri kita sendiri. Jangan hanya mengandalkan pemikiran kita sendiri. Coba lebih kayak kita mencoba pahami apa rencana Tuhan di dalam hidup kita.
Ya, kamu memang sih punya kualitas, kamu memang bisa melakukan apa aja, kamu bisa mungkin menjalani apa aja. Tapi ya, jangan andalkan kekuatan kamu terus, karena kita cuma manusia biasa. Andalkanlah yang maha kuasa, maka yang maha kuasa itu akan mempermudah segala urusan kamu, termasuk urusan percintaan. Ya, gitu. Jadi, ya kalian yang sabar, kalian yang bisa lebih tabah, lebih tegar menjalani semuanya, itu yang bakalan menerima banyak rezeki, banyak berkah. Dan kalau bisa, gak usah bandingkan hidup kita sama orang lain, ya. Setiap orang punya porsi rezeki masing-masing. Kita setiap manusia punya porsi kebahagiaan dan penderitaan masing-masing. Setiap manusia ada waktunya bersinar, ada waktunya meredup. Namanya juga hidup, kadang di atas, kadang di bawah. Kayak gitu, ya. Ini bisa vice versa, bisa juga ada seseorang yang selalu mikirin kamu, overthinking tentang kamu. Ada seseorang yang merasa kayak, maunya lo tuh apa sih? Lo tuh fokus ke gue gak sih? Nah, atau ini kamu yang ngerasa gitu. Ya intinya ada sih seseorang gitu kayak, gue ambiar banget nih mikirin nih orang, ya. Gue bingung maunya apa, dia gak jelas gitu. Tapi gue masih cinta sama dia, gue sayang banget sama dia. Jadi gimana ya, gue butuh ada perubahan baik dari dia supaya gue tenang menjalani hidup. Karena kalau masih gini-gini aja, jujur aja gue kadang bad mood, gue kadang gak semangat menjalani hidup. Bisa vice versa gitu ya. Makanya ya kadang kalau mikirin seseorang yang toksik gitu, dada kita bisa sesek gitu, susah tidur, sesek aja gitu dada kita, padahal masih bisa bernafas. Gitu. Kita lihat perasaan dia ke kamu ya, Aquarius. Perasaan seseorang ke kamu. Nah, ini ada kartu Two of Swords, Seven of Swords, ada Seven of Cups, ada Nine of Cups, Hermit, The Fool, Death. Oke. Ini ada sesama air sign ya, sesama Aquarius mungkin, Libra, Gemini. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Oh, yang kuat Virgo, Scorpio ya. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius, tapi nggak terlalu ya. Taurus, Capricorn. Ini strong juga Cancer ya, beberapa. Tapi ya kalau aku ngomong zodiak itu nggak harus jadi patokan ya, karena cuma energi aja, bisa cuma energi doang. So perasaan dia ke kamu atau ini vice versa, ini seseorang yang ya banyak banget manipulasinya gitu. Kamu dealing sama orang yang penuh drama ya, bisa vice versa. Ada seseorang yang dramanya luar biasa. Dia kayak orang yang seperti ya antara cinta dengan gak cinta sama kamu, antara mau dengan gak mau sama kamu gitu. Dia memanipulasi perasaannya, dia memanipulasi keadaan. Dia merasa kayak enggak gue nggak butuh lo gitu. Tapi ternyata dia butuh. Sebenarnya dia masih mau ingat kamu, karena kamu tuh salah satu yang bisa bikin dia bahagia. Cuma dia manipulasi itu, rasa kayak gitu tuh dia denial, dia nolak.
Beberapa di sini kan ada yang blok komunikasi, nggak bisa komunikasi, nggak lancar gitu ya. Ya itu karena ego sebenarnya, keegoisan seseorang ini. Mungkin kamu bisa juga dealing sama orang yang sensitif. Sensitif ini dalam arti dia sensi atau mudah emosi gitu. Dan aku ngelihat ini entah dia atau kamu yang kayak gitu. Ada seseorang yang dia banyak pilihan gitu, banyak banget maunya di dunia ini. Pengen percintaan begini, pengennya sama ini itu, pengen fokus ke ini, fokusnya ke itu. Banyaklah pilihan dia, prioritas dia. Jadi dia nggak terlalu fokus nih sama kamu. Ya kalau dilihat-lihat kan egois gitu. Bisa kayak dia menuntut banyak sama kamu, tapi udah sebanyak apa pengorbanan dia ke kamu. Jadi nggak seimbang, nggak balance. Makanya di sini jadi kayak ya udahlah, nggak usah lagi komunikasi. Ada seseorang yang ya mungkin gue harus belajar move on, gue harus belajar mengikhlaskan orang kayak gini yang egoisnya tinggi banget gitu. Bisa vice versa ya, ini energinya kebolak-balik kalau aku lihat. Dan sebenarnya dia merenung ya, ada seseorang di sini yang merenung, bisa merenung tentang kesalahannya, bisa merenung tentang emang apa sih yang udah gue lakuin selama ini. Dia kayak nyadar aja gitu, ya kita nggak komunikasi, sebenarnya aku kehilangan, aku merasa kangen, aku rindu sama kamu. Ya dia kangen gitu sama kamunya. Terus dia kayak merenungkan, ternyata kamu tuh berarti buat aku. Dan hubungan ini belum berhasil ya, mungkin salahku juga ya. Aku nggak prioritaskan kamu, aku terlalu sensi gitu, terlalu bawa pemikiranku sendiri. Aku kira aku bisa menjalani hidup tanpa kamu, tapi ternyata aku sangat sedih nggak bersama kamu. Terus ya dia kayak perenung, ya aku banyak kesalahan sih sama kamu, aku banyak nuntut, aku pengen kamu begini begitu, tapi yang aku lakuin ke kamu padahal nggak seberapa gitu ya. Ada transformasi lah di dalam dirinya, kayak ada perubahan. Yang tadinya egonya tinggi tuh jadi runtuh egonya, kayak nggak guna ego, gengsi itu nggak guna gitu. Akhirnya kan cinta meruntuhkan ego. Ya gimana, udah kangen ya kan, rindu ya, nggak kuat, nggak tahan, jadinya ya mungkin aku harus membuat siklus baru supaya kita bisa terhubung lagi gitu. Kita lihat lagi ya. Ini ada kartu action, ada opportunity, ada leadership, ada enlightenment, miracles, ada freedom. Jadi aku ngerasa gini, mungkin ada seseorang ya, entah kamu atau dia ini, ada seseorang yang kayak ya dia merasa aku bisa kok tanpa kamu gitu. Aku nggak mau ribet, kalau nggak mau komunikasi ya ya udah, aku bisa kok gitu. Aku mau kok lost contact gitu aja. Aku bisa kok berdiri di kakiku sendiri, aku bisa ngejalanin ini itu, aku bisa sama ini itu, menggapai apa aja aku bisa. Nah dia ngerasa gitu. Atau ini kamu, jadi seseorang ini arogansinya tinggi, merasa bisa menggenggam dunia ini gitu.
Ya mungkin ada tingkah lakunya, tindakan dia itu sebenarnya fatal ya, fatal banget, yang bikin kamu jadi kecewa, nggak nyangka kok kayak gini ya orangnya gitu, perasaan kurangnya aku apa, aku udah baik selama ini. Nah ada yang ngerasa gitu, jadi orang ini nekat lah nyakitin kamu gitu aja. Dia merasa bisa hidup sama yang lain atau fokus ke yang lain, tapi dia stuck gitu, dia ngerasa kayak ya jadi gak ada semangat menjalani hidup sejak nggak komunikasi dengan kamu gitu. Mungkin ini beberapa kalian dealing sama orang yang dia bukan orang sembarangan ya, atau ya bisa vice versa gitu. Ada seseorang di sini yang merasa angkuh, arogan, atau sombong. Jadi berani banget gitu ngambil tindakan tanpa dipikir panjang gitu. Mungkin sepele sama kamu, sepele ya, ini bisa dia atau kamu. Ada seseorang yang bener-bener gue bisa gitu, santai aja, slow, apa aja realita di hidup ini gue jalanin, tapi ya gitu ujung-ujungnya kan sedih sendiri, susah tidur, ngerasa kehilangan, ngerasa aku sayang banget sama kamu, aku kangen sama kamu, ketrap lah, terjebak sama tingkah laku sendiri. Siapa yang salah ya, tanyakan pada diri sendiri. Gitu ya, bisa vice versa. Akhirnya ya Tuhan mungkin ngasih petunjuk ya, semesta memberikan petunjuk kayak cinta itu anugerah ya, cinta itu adalah sebuah kebahagiaan. Bersyukurlah karena kita bisa merasakan cinta. Cinta itu sebenarnya tidak patut untuk diremehkan, tidak patut untuk disepelekan gitu. Pada akhirnya ya orang ini jadi kayak pengen freedom gitu, kayak pengen bebas. Yang tadinya mungkin sama yang lain jadi kayak merasa, aduh aku jadi pengen single deh, aku jadi pengen sendiri, aku jadi pengennya nggak dikekang sama yang lain karena aku pengen mengarah ke kamu. Gitu. Jadi orang ini kayak ya entah nyesel atau merasa bersalah atau merasa kamu yang terbaik, jadi kayak dia merasa aku nggak mau lah sama yang lain, aku maunya single aja lah, freedom aja gitu, mau bebas, soalnya aku mau mengarah sama kamu, mau menuju kamu. Nah seperti itu. So ya mungkin kalian ada dealing sama orang yang pelin pelan, kena dulu batunya baru ngerasain efeknya, terjebak dulu nih sama kelakuannya baru mau berubah gitu. Oke, jadi ini mungkin beberapa aja yang cocok ya, atau vice versa. Ini buat Aquarius ya, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.